Halo semua viewers, welcome back to Live Tech. Masih bersama saya Yuda Batara Hasibuan dan tentunya Live Tech akan memberikan kalian informasi seputar dunia teknologi yang terkini. Dan langsung saja kita masuk ke informasi yang pertama. Asus bakal meluncurkan ponsel gaming ROG 3 pada Juli mendatang di China bekerja sama dengan Tencent. Namun, belum ada tanggal pasti peluncuran ponsel game tersebut. Hal ini diumumkan di laman media sosial China Weibo. Namun belum ada tanggal pasti peluncuran ponsel game tersebut. Tahun lalu, Asus mengumumkan ROG 2 pada 22 Juli. Masih belum jelas juga kapan ponsel ini akan meluncur di negara lain seperti Indonesia. Tencent Games bakal bekerja sama juga dengan Republic of Gamers di China. Bakal tersedia juga versi khusus yang dirancang Tencent untuk ROG 3. Rumor spesifikasi ponsel game andalan Asus ini pun beredar. Kabarnya ponsel ini bakal jadi yang pertama menjajal Snapdragon 865 Plus. Asus ROG 3 diperkirakan akan menggunakan layar AMOLED 6,59 inci. Layar ini memiliki resolusi Full HD Plus dengan 1080x2340 pixel dan aspek rasio 19 atau 5:9. Diperkirakan bakal ada peningkatan refresh rate layar jadi 144 Hz dari sebelumnya 120 Hz di ROG 2. Jika hal ini benar diterapkan Asus, maka layar ROG 2 jadi salah satu layar paling responsif di pasaran. Layar ini juga akan disematkan pemindai sidik jari di bawah layar. Varian memori ponsel ini digadang-gadang akan menggunakan RAM 8, 12, dan 16 GB. Sementara untuk penyimpanan internal bakal menggunakan 128, 256, dan 512 GB. Hal tersebut sama seperti dilaporkan Gizmo China. Ponsel ini juga bakal dibekali baterai berkapasitas besar yaitu 6000 mAh. Lebih besar dari rata-rata baterai ponsel di pasaran yang ada di angka 5000 mAh. Untuk pengisian daya, ponsel ini diperkirakan akan menggunakan port USB-C di bagian kiri. Baterai sebesar ini pun bakal dilengkapi dengan pengisi daya cepat 30 watt. Untuk sistem operasi, ponsel ini bakal menggunakan Android 10 dengan antarmuka ROG UI teranyar. Urusan kamera, ponsel ini bakal menggunakan kamera 13 megapiksel untuk selfie. Sementara di bagian belakang terdapat 3 kamera utama dengan resolusi kamera utama 64 megapiksel. Nah sobat viewers, informasi berikutnya ini khusus untuk kalian para pengguna iOS karena Apple memperkenalkan sistem operasi terbaru atau iOS 14. Perkenalannya dilakukan di Worldwide Developer Conference 2020 di California, Amerika Serikat pada Senin 22 Juni waktu setempat. iOS 14 menawarkan pembaruan software demi keleluasaan pemakai. Apple iOS 14 menampilkan home screen dengan desain baru dan fitur-fitur yang dirancang ulang termasuk toko aplikasinya. Sementara widget yang baru menyajikan informasi tepat waktu dan dapat disematkan dalam berbagai ukuran pada halaman layar beranda manapun. Pengguna juga dapat membuat smart stack of widget yang menggunakan intelijen pada perangkat untuk menunjukkan widget yang tepat berdasarkan waktu, lokasi, dan aktivitas. iOS 14 mengubah elemen paling ikonik dari pengalaman iPhone dimulai dengan pembaruan terbesar di home screen. Pembaruan dalam sistem operasi ini termasuk halaman home screen, Apple Library, hingga Messages. Aplikasi lainnya yang mendapat pembaruan adalah fitur Translate, Siri, AirPods, Digital Car Keys Find My, Safari, Health, Weather, dan Accessibility. Adapun daftar gadget yang bisa menggunakan iOS 14 adalah seri iPhone 6 sampai dengan generasi terbarunya yaitu iPhone 11, lalu iPhone segenerasi yang pertama dan kedua, dan yang terakhir adalah iPod Touch generasi ke-7. Sebuah perusahaan startup Jepang, Donut Robotics, mengklaim telah mengembangkan sebuah masker pintar yang bisa terkoneksi ke ponsel pintar. Teknologi itu dibuat untuk menghadapi pandemi virus corona yang diprediksi masih berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Masker yang bernama C-Mask buatan Jepang nantinya membutuhkan jaringan koneksi Bluetooth untuk terkoneksi dengan ponsel. Pengguna masker ke depannya bisa membuat pesan atau melakukan panggilan tanpa perlu membuka masker. Menurut informasi, fitur yang terpasang pada C-Mask awalnya dikembangkan Donut Robotics untuk robot bernama Cinnamon. Akan tetapi, Donut Robotics mengalihkan teknologi itu seiring pandemi COVID-19. Selain mengolah pesan dan panggilan, C-Mask dapat menerjemahkan ucapan ke berbagai bahasa.
Fitur lain yang menarik adalah kemampuan untuk mengirimkan suara dari ponsel. Konsep pengeras suara digital yang dimiliki Simesk dapat berguna di ruang kelas atau ruang pertemuan ketika pengguna Simesk berada jauh dari orang yang diajak bicara. Donut Robotics mengaku akan segera membuka pre-order Simesk di Jepang dengan harga sekitar $40 atau sekitar Rp574.058. Perusahaan berharap dapat mengirimkan Simesk akhir tahun ini. Selain Jepang, Donut Robotics menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk menjual produknya ke negara lain. Donut Robotics sengaja membuat produk tersebut untuk membantu perusahaan bertahan dari pandemi. Sebab kontak robot pemandu dan penerjemah di Bandara Haneda yang dikembangkan Donut Robotics menjadi tidak pasti. Sebanyak 5.000 Simesk buatan Donut Robotics akan dikirim ke pembeli di Jepang mulai bulan September. Donut Robotics akan membutuhkan waktu sebulan untuk mengembangkan masker yang terhubung dengan ponsel. Desain masker diketahui menggunakan desain salah satu insinyur perusahaan Shunsuke Fujibayashi 4 tahun lalu untuk proyek menafsirkan pidato dengan memetakan otot wajah. Smart viewers, jangan beranjak terlebih dahulu karena Live Tech akan segera kembali dengan narasumber yang tentunya memiliki pengalaman segudang tentang dunia robotics. Dan kita akan membahas tentang robot ciptaannya yang terbaru ini untuk membantu mencegah penyebaran virus corona. Jadi tetaplah bersama kami di Live Tech.